auto gemparkan semua. Bung Binder langsung buat pernyataan sangat mengejutkan namun berkelas begini soal hasil Persib Bandung lawan PSBS Biak malam ini. Bobotoh dipastikan sangat terkejut namun setuju dengarnya. Benarkah demikian? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Laga Persib Bandung kontra PSBS Biak hari ini pada pekan lanjutan Liga 1 Indonesia bukan sekadar pertandingan biasa. Sejak awal, duel ini sudah dinanti banyak pihak karena membawa dampak besar terhadap peta persaingan di papan klasemen. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib datang dengan satu misi mutlak, yakni 3 poin. Hasil akhirnya pun menjadi sorotan nasional, tak hanya karena raihan Persib, tetapi juga karena jalannya pertandingan yang jauh dari kata mudah. Hal inilah yang kemudian memancing reaksi dan analisis mendalam dari pengamat sepak bola nasional, Bung Binder, yang menyampaikan pandangannya dengan nada tegas, jujur, namun tetap berkelas. Menurut Bung Binder, laga ini sejak awal memang memiliki tekanan tinggi, terutama bagi Persib Bandung. Pertandingan ini cukup ditunggu banyak pihak karena hasilnya sangat mempengaruhi papan klasemen Liga 1. Persib punya misi wajib 3 poin, apalagi bermain di hadapan bobotoh, ujar Bung Binder. Ia menilai Persib berada dalam situasi yang tidak sederhana. Sebagai pemuncak klasemen, setiap laga kandang menjadi ujian mental dan konsistensi. Kemenangan bukan hanya soal menambah poin, tetapi juga soal menjaga wibawa sebagai kandidat kuat juara. Dalam analisisnya, Bung Binder menyoroti jalannya pertandingan yang menurutnya jauh lebih menarik dari ekspektasi sebagian orang. Jujur saja, pertandingan hari ini cukup menarik. Persib memang menguasai permainan, mengontrol tempo, dan lebih dominan dalam penguasaan bola. Tapi pertahanan PSBS Biak tidak mudah dibongkar, ungkapnya. PSBS Biak yang datang dengan status tim papan bawah justru tampil tanpa beban. Bung Binder melihat ada pesan kuat yang ingin disampaikan oleh tim berjuluk Badai Pasifik tersebut. Dari cara mereka bermain, PSBS seperti ingin menunjukkan bahwa tim papan bawah pun bisa memberikan perlawanan. Mereka tidak datang untuk bertahan total, tapi juga berani menekan di momen-momen tertentu, jelas Bung Binder. Namun, disitulah perbedaan kualitas mulai terlihat. Bung Binder menegaskan bahwa dominasi Persib bukan hanya soal nama besar, tetapi juga soal kedalaman skuad dan kecerdasan dalam membaca pertandingan. Tapi yang namanya Persib ya Persib. Mereka punya skuad berkualitas dan pelatih yang sangat cerdas, seperti Boyan Hodak. Pada akhirnya, hal-hal seperti inilah yang membuat laga berpihak kepada mereka, katanya. Menurut Bung Binder, kecerdikan Boyan Hodak menjadi kunci penting. Pelatih asal Kroasia itu dinilai tidak terpancing oleh permainan keras atau tempo lambat yang coba diterapkan PSBS. Boyan Hodak fokus ke target utama, yakni 3 poin. Tidak memaksakan permainan yang beresiko, tidak emosional, dan tetap disiplin. Ini ciri tim juara, ujar Bung Binder. Ia bahkan mengaku sejak awal sudah memiliki keyakinan kuat terhadap hasil pertandingan ini. Dari awal, saya yakin Persib akan memperoleh hasil positif dan semakin mengukuhkan diri sebagai pemuncak klasmen. Tekanan besar justru membuat mereka semakin matang, ucapnya. Lebih jauh, Bung Binder juga menyinggung masa depan Persib yang menurutnya terlihat semakin cerah, terutama jika rumor kedatangan pemain kelas Eropa benar-benar terrealisasi. Belum lagi kalau pemain kelas Eropa seperti Layvin Kurzawa benar-benar masuk skuad. Itu akan membuat Persib semakin kuat, terutama dari sisi pengalaman dan mental bertanding, katanya. Ia menilai kehadiran pemain dengan jam terbang tinggi di level Eropa bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga efek domino bagi seluruh tim. Pemain seperti itu bisa mengangkat standar latihan, standar bermain, dan mental juara di ruang ganti. Dampaknya besar, jelas Bung Binder.
Dengan performa yang terus terjaga, Bung Binder tidak ragu menyebut Persib sebagai kandidat terkuat juara musim ini. Kalau Persib mampu mempertahankan penampilan impresif mereka seperti ini, bukan hal yang mustahil juara Liga 1 musim ini akan kembali menjadi milik Persib Bandung, tegasnya. Ia menambahkan bahwa konsistensi adalah kata kunci, dan sejauh ini Persib menunjukkan semua elemen yang dibutuhkan sebuah tim juara: kedalaman skuad, kestabilan emosi, dukungan supporter, dan pelatih dengan visi jelas. Di akhir pernyataannya, Bung Binder menyampaikan apresiasi khusus kepada Persib dan Bobotoh yang menurutnya layak menikmati hasil kerja keras tersebut. Selamat untuk Persib dan Bobotoh atas hasil malam ini. Kalian pantas mendapatkan hasil terbaik, tutup Bung Binder. Kemenangan atas PSBS Biak bukan hanya menambah angka di klasemen, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada para pesaing. Persib Bandung tidak sekedar ingin bertahan di puncak, mereka ingin menegaskan dominasi. Dengan performa solid, strategi matang, dan dukungan luar biasa dari Bobotoh, Maung Bandung kian mantap melangkah menuju satu tujuan besar, tahta juara Liga 1 Indonesia. Menurut Anda, apakah Persib musim ini sudah menunjukkan aura juara sejati? Apakah kehadiran pemain kelas Eropa seperti Layvin Kurzawa akan menjadi pembeda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dikabarkan sudah tanda tangan kontrak, Layvin Kurzawa bakal diperkenalkan Persib Bandung hari ini. Proses kepindahan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung kian mengarah ke babak akhir. Bek kiri berpengalaman yang pernah bersinar bersama Paris Saint-Germain atau PSG itu disebut hanya tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Pangeran Biru. Perkembangan rumor seputar Layvin Kurzawa terus menunjukkan sinyal positif dari hari ke hari. Setelah sebelumnya dikabarkan menjalani tahap negosiasi pada Minggu 18 Januari, kini isu kepindahannya semakin menguat dan nyaris mencapai garis finish. Semua indikasi mengarah pada satu kesimpulan: Kurzawa semakin dekat mengenakan seragam Persib Bandung. Spekulasi tersebut semakin sulit dibantah setelah Layvin Kurzawa diketahui telah menginjakkan kaki di Indonesia. Sejumlah foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan ex-pemain timnas Prancis itu berada di stasiun kereta cepat Indonesia-Cina, rute Jakarta-Bandung. Momen tersebut langsung memantik antusiasme Bobotoh yang meyakini bahwa kedatangannya bukan sekedar kunjungan biasa. Tak hanya itu, rumor kepindahan Kurzawa juga mendapat penguatan dari media ternama Prancis. L'Equipe melaporkan bahwa Layvin Kurzawa telah mencapai kesepakatan dengan Persib Bandung dan dijadwalkan melakukan penandatanganan kontrak pada akhir pekan ini. Kabar dari Eropa ini membuat isu transfer semakin solid dan dipercaya banyak pihak. Laporan terbaru menyebutkan bahwa proses administrasi transfer Kurzawa praktis telah rampung. Kini Persib Bandung hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan sang pemain secara resmi kepada publik. Mantan pemain PSG tersebut dikabarkan telah menandatangani kontrak berdurasi 6 bulan atau hingga berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Tulis laporan Foot Mercato dikutip Minggu 25 Januari. Layvin Kurzawa telah menandatangani kontraknya dan diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada minggu ini setelah pertandingan timnya, tambah laporan tersebut. Menariknya, waktu pengumuman ini disebut akan berdekatan dengan laga Persib Bandung pada pekan ke-18 Super League 2025-2026. Maung Bandung dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung, Jawa Barat, Minggu 25 Januari pukul 19.00 WIB. Laga tersebut berpotensi menjadi panggung perkenalan Kurzawa kepada publik Bandung. Sebelumnya, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar juga telah memberikan sinyal kuat terkait kedatangan Layvin Kurzawa. Ia mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu memang masuk dalam daftar rekrutan anyar Persib, meski masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Mungkin ke lapang atau ke Geraha ini, saya belum tahu, tapi sudah di Bandung.
Tapi nanti bagaimana hasilnya? Tes medis, nanti pelatih yang menyampaikan, ujar Umuh pada Jumat 23 Januari lalu. Dari sisi pelatih, Boyan Hodak pun tidak menampik kemungkinan hadirnya wajah baru di skuad Persib dalam waktu dekat. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu memilih untuk tidak mengungkap identitas sang pemain dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari klub. Mungkin ada satu pemain, tapi yang ingin Anda ketahui, ikuti media sosial Persib dan Anda akan segera mendapatkannya, semua detailnya, kata Boyan Hodak di Bandung Sabtu 24 Januari lalu. Jika resmi diperkenalkan, kehadiran Layvin Kurzawa tentu akan menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian di Super League musim ini. Pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa diyakini dapat menambah kedalaman serta kualitas lini belakang Persib Bandung dalam perburuan gelar juara. Kini, Bobotoh tinggal menanti waktu. Apakah pengumuman resmi akan dilakukan dalam hitungan jam atau hari ke depan? Bagaimana pendapat Anda tentang potensi bergabungnya Layvin Kurzawa ke Persib Bandung? Apakah ia akan menjadi pembeda di sisa musim ini? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Persib vs PSBS Biak, Maung Bandung pantang lengah demi kembali ke puncak. Persib Bandung bersiap membuka perjalanan mereka di putaran kedua Super League 2025-2026 dengan tantangan kandang menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-18. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 25/1/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Kabupaten Bandung, yang dipastikan akan kembali dipadati puluhan ribu bobotoh. Mengusung status sebagai juara paruh musim, Persib Bandung jelas tak ingin terpeleset di awal putaran kedua, terlebih saat bermain di hadapan pendukung sendiri. 3 poin menjadi harga mati bagi Pangeran Biru demi menjaga momentum dan mengamankan posisi di papan atas klasemen. Situasi Persib pun menuntut kewaspadaan ekstra. Sejumlah pesaing terdekat di jalur juara diketahui sukses meraih kemenangan pada pekan ini. Kondisi tersebut membuat posisi Persib yang sebelumnya kokoh di puncak klasemen untuk sementara harus tergeser. Karena itu, kemenangan atas PSBS Biak bukan sekadar soal gengsi, tetapi juga kebutuhan mutlak untuk kembali menegaskan eksistensi sebagai kandidat kuat juara. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menegaskan bahwa anak asuhnya tak boleh lengah sedikitpun. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, konsistensi dan fokus menjadi kunci utama agar Persib mampu melanjutkan tren positif di awal putaran kedua. Saya harap kami tetap fokus dan mendapatkan hasil yang positif nanti, ujar Hodak. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kapten Tim, Mark Anthony Klok. Gelandang naturalisasi itu menilai laga melawan PSBS Biak sebagai pertandingan krusial yang wajib dimenangkan. Ia menekankan bahwa Persib tidak boleh kehilangan momentum, apalagi kompetisi telah kembali berjalan dan tim-tim lain sudah mengamankan poin penuh. Pertandingan penting buat kami. Liga sudah dimulai, kemarin tim lain juga menang. Kami mau melanjutkan tren positif karena sudah lama tidak main. Semua pemain sudah kembali, semua sudah fit, punya semangat buat untuk melanjutkan liga pada putaran kedua. Ini laga pertama yang mau kita menangkan, ungkap Klok. Meski berstatus tuan rumah dan lebih diunggulkan, Boyan Hodak tetap mengingatkan timnya agar tidak memandang remeh kekuatan PSBS Biak. Ia menyoroti hasil mencolok yang diraih tim berjuluk Badai Pasifik tersebut pada laga sebelumnya, di mana PSBS sukses menundukkan Bayangkara Presisi Lampung FC dengan skor telak 4-1. Hodak menilai hasil tersebut menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. PSBS Biak, meskipun berasal dari papan bawah, memiliki potensi untuk merepotkan Persib jika Maung Bandung bermain di bawah performa terbaiknya. PSBS Biak, tim dari peringkat 4 terbawah, tapi mereka bisa menjadi sangat berbahaya karena bisa mengalahkan Bayangkara FC 4-1 pekan lalu. Jadi kami jika tidak bermain 100%, mereka akan menjadi tim yang sangat berbahaya, kata pelatih berkepala pelontos itu. Lebih lanjut, Hodak mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek permainan PSBS Biak yang wajib diantisipasi oleh anak asuhnya. Menurutnya, kekuatan utama Badai Pasifik terletak pada serangan balik cepat serta efektivitas dalam situasi bola mati. Mereka punya serangan balik yang bagus, punya set piece yang bagus, dan mereka juga bertahan dengan baik di beberapa pertandingan terakhir. Jadi saya menduga ini menjadi laga sulit, tuturnya.
Dengan segala pertimbangan tersebut, laga Persib Bandung kontra PSBS Biak diprediksi tidak akan berjalan mudah. Dukungan penuh bobotoh, konsentrasi sepanjang 90 menit, dan disiplin taktik akan menjadi faktor penentu apakah Persib mampu mengawali putaran kedua dengan kemenangan. Menurut Anda, seberapa besar peluang Persib Bandung mengamankan 3 poin di laga ini? Apakah PSBS Biak bisa memberi kejutan di GBLA atau Maung Bandung justru tampil dominan sejak menit awal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.